Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Zalzadil Art. Di video kali ini aku bukan mau ngelukis, bukan mau ngebahas tentang bisnis, tapi di sini aku mau bikin tutorial hand lettering tanpa brush pen. Kali ini aku mau pakai teknik Faux Calligraphy atau Faux Lettering. Buat kalian yang belum tahu apa itu Faux Calligraphy atau Faux Lettering, yaitu nulis hand lettering tanpa pakai alat yang asli, yaitu pakai pensil, pulpen, ataupun spidol. Sedangkan alat aslinya itu brush pen. Nah, gak lupa juga pakai teknik upstroke dan downstroke. Kalau ke atas itu upstroke, kalau misalkan ke bawah itu downstroke. Nah, yang perlu diingat juga, kalau misalkan ke atas itu tipis nulisnya, nah kalau misalkan ke bawah itu tebal. Nah, di sini aku mau kasih 3 contoh tulis tebal tipisnya. Aku mau bikin gelombangnya dulu. Terus ingat ya, kalau misalkan ke atas itu tipis, kalau ke bawah itu tebal. Kalian bisa bikin rongganya dulu, ataupun mau diisi juga nggak apa-apa. Itu selera kalian, terserah kalian. Jujur sih emang capek sih pakai teknik ini, karena kita kan kerjanya 2 kali kerja. Harus nebelin, nipisin, harus bikin rongga-rongganya dulu, bikin huruf sambungnya dulu. Pokoknya kita kerja 2 kali, tapi kan nggak semua orang punya brush pen, nggak semua orang punya alat kaligrafi yang aslinya. Jadi untuk pemula dan yang belum punya brush pen, gak apa-apa, kalian bisa belajar pakai pulpen, pensil, ataupun spidol. Pakai alat-alat yang ada dulu, nanti kalau misalkan mungkin kalian udah punya uangnya, terus kalian bisa beli deh alat-alat kaligrafi yang aslinya. Jadi gak ada alasan untuk gak mau belajar hand lettering karena gak punya brush pennya, gak punya alat-alat kaligrafi yang aslinya. Sedangkan kalian kan pasti di rumah punya pulpen, punya pensil, ataupun punya spidol yang harganya mungkin terjangkau. Asalkan kalian mau belajar, insya Allah lama-kelamaan tulisan hand lettering kalian mau pakai apapun itu, insya Allah bakal bagus. Tulisan lettering aku pun gak selalu bagus kok, gak selalu bagus tiap hari, dan aku pun masih belajar untuk belajar gimana cara nulis hand lettering yang bagus, terus huruf-huruf sambung yang bagus, dan lain-lainnya. Nah, abis ini aku mau bikin huruf A sampai Z dulu, huruf biasanya dulu, terus setelah itu aku mau tebelin. Pokoknya kalian stay tune terus, liatin terus sampai habis, jangan di skip, oke? Karena tadi aku nulis R-nya salah, jadi aku mau ngulang lagi. Tadi tuh kesalahannya tuh aku ke atas itu kan harusnya tipis, tapi malah aku tebelin, jadi aku harus ngulang lagi. Kan harus inget ya, pokoknya kalau misalkan ke atas itu tipis, nah kalau misalkan ke bawah itu tebel. Oke, jangan dilupain teknik itu. Nah, tadi kan aku nulis huruf abjadnya huruf abjad yang kecil-kecil. Nah, sekarang aku mau nulis huruf
abjad, beberapa huruf abjad yang besar atau huruf depan atau kapital. Sebenarnya huruf kapitalnya tuh hampir sama gitu, sama beberapa ada yang sama huruf-huruf kecilnya. Nah, cuma ada beberapa juga yang huruf kapitalnya itu berbeda sama huruf kecilnya. Contohnya kayak yang aku tulis. Oh iya, aku mau ngingetin juga, sebenarnya tuh aku udah bikin tutorial handlettering tuh di video aku yang sebelumnya. Cuma ada beberapa teman-teman aku yang bilang kalau video itu tuh kurang jelas, jadi aku berusaha buat ngulang lagi deh. Nah, terus ada bedanya juga kalau misalkan di video yang sebelumnya, di videonya nggak ada suara aku, tanpa suara aku cuma pakai subtitle. Nah, kalau misalkan di video ini aku pakai suara aku dan tanpa subtitle. Semoga aja ya video yang ini kalian bisa lebih paham dan kalian bisa lebih ngerti deh gimana cara nulis handlettering tanpa brush pen. Nah, abis ini aku mau bikin huruf sambung dengan kalimat. Karena berhubung sekarang bulan Agustus, jadi aku mau tulis kalimat Agustus. Oke, semudah itu, dan karena tutorial udah selesai, aku mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dan gak skip video aku sampai habis. Dan aku mau ngucapin terima kasih juga buat kalian yang udah like, subscribe YouTube aku. Terus buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa like, subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi buat videonya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kalimat yang tanpa aku sengaja ataupun sengaja, karena di sini aku juga masih belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.